berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya. Oke. Berdoa deh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alu biha ma'adana darul karamah ma'adan mubarakah wa manfa'il min nafi wa taj'alu biha talamidahu nafi'ina lil ummah wa tushiru biha sitahu ila jamil anhar wa tushiru biha muhibbi wa musini ila yaumil qiyamati wa taj'aluna biha imaman lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita absen terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Karunia, Hadiro, Humairo, Hadiro, Maisaro, Hadiro, Mingki, Hadiro, Nada, Hadiro, Rizky, Hadiro, Salwa, Hadiro, Siti, Hadiro, Tiara, Hadiro, Anita, Hadiro, Karisa, Hadiro, Hikmatul, Hadiro, Melinda, Hadiro, Mia, Hadiro, Hadiro, Sakit, sakit, susulan, izin berarti ya. Ya. Mufiatul, Hadiro, Saila, Hadiro, Zahro, Hadiro, Zalfa, Hadiro, Anggi, sakit. Semoga yang sakit segera disembuhkan. Amin. Kemarin kita akan mempelajari tentang sejarah. Di sini kita akan lebih mengenal lagi tentang ilmu sejarah. Nah, yang pertama itu apa itu ilmu sejarah? Ilmu sejarah adalah studi dan analisis masa lalu yang mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentang bagaimana peristiwa tersebut dari hubungan dan perkembangannya selanjutnya. Jadi ilmu sejarah itu adalah aspek yang penting yang saling berhubungan antara politik, budaya, dan juga ekonomi. Kenapa di situ saling mencakup? Karena di situ sudah tertera pada sejarah bahwa mereka ini adalah satu dari lingkupan sejarah. Mereka sudah satu lingkup dengan sejarahnya. Yang selanjutnya itu pentingnya mempelajari sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu belajar dari pengalaman. Apa itu yang belajar dari pengalaman? Sejarah. Kenapa kita harus belajar dari masa lalu? Biar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan adanya masa lalu kita itu akan mempelajari dari yang dulu kita seperti ini, kita akan menjadi memprediksi diri menjadi yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu mengembangkan krisis berpikir. Apa itu krisis berpikir?
berpikir. Kan kita kan dalam mempelajari sejarah, kita akan terus berpikir. Besok sejarah apa yang akan kita bahas lagi? Kita kan akan terus mengasah apa kita kan? Iya. Apa sih besok temanya lagi? Besoknya apa lagi? Gitu kan? Ya. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah ini adalah langkah-langkah yang digunakan oleh sejarawan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang ada di sejarah. Dengan adanya penelitian, kan ada itu kan orang yang meneliti sejarah. Dari adanya penelitian sejarah itu kita mengetahui metode-metode yang dulu ada, seperti pada zaman dulu itu ada. Itu kan kita tahu karena adanya sejarawan yang memprediksikan kan, yang menuliskan kan. Ya. Dari situ kita tahu akan itu. Terus yang pertama di situ ada pengumpulan sumber primer, yaitu memberikan bukti langsung tentang peristiwa dan kehidupan yang ada pada masa lalu. Sedangkan yang pengumpulan sumber sekunder yaitu mempelajari karya-karya lain yang telah ditulis sejarawan atau peneliti mengenai topik tertentu. Kalau sumber primer itu dari kehidupan masa lalu, peristiwa yang dibuat sekarang yang terjadi pada masa lalu. Kalau sumber sekunder itu adalah topik yang sudah dibuat oleh sejarawan, kita hanya untuk membacanya saja, tetapi kita tidak untuk meneliti lagi. Kita sudah baca di perpustakaan yang suka ada ya buku seperti itu. Dan yang perkembangan ilmu sejarah. Ilmu sejarah telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sepanjang waktu. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Karena sudah mengalami signifikan itu sepanjang waktu. Dari masa ke masa itu ada perubahannya. Bukan hanya stuck di satu tempat, tetapi itu sudah ada perubahannya. Dan itu berubah sepanjang masa. Kayak sekarang itu kan lebih ke daerah hip hop kan? Ya. Kalau dulu kan kita tidak tahu apa itu hip hop, tentang pakaian-pakaian dulu itu kan berbeda sama yang sekarang. Ya. Sekarang kan sudah banyaknya modern masuk ke kita gitu kan ya. Dari pakaian aja sudah beda dari dulu sama sekarang gitu ya. Nah, tokoh penting dalam sejarah yaitu di sini salah satu tokohnya yaitu ada Herodotus yang dikenal sebagai bapak sejarah. Siapa yang tidak tahu dengan ini? Saya tahu. Tidak tahu. Bapak sejarah itu, bapak sejarah dunia itu adalah Herodotus. Nah, beliau ini menulis karya historis yang mencatat peristiwa dan budaya dunia kuno yang ada pada zaman dahulu. Jadi yang mencatat semua itu adalah bapak Herodotus tentang sejarah dunia. Jadi ini dia fotonya bapak Herodotus. Jadi sudah tahu kan fotonya? Ya. Terus manfaat mempelajari ilmu sejarah. Mempelajari ilmu sejarah ini memiliki banyak manfaatnya. Banyak apa tidak? Banyak. Apa sih? Kenapa banyak? Apa ya? Kok banyak manfaatnya? Kenapa? Ada yang tahu? Ayo. Karena dengan kita mempelajari banyak manfaatnya itu, kita akan tahu kayak tadi itu. Tadi kan sudah dijelaskan. Kenapa banyak manfaatnya? Karena yang tidak tahu menjadi tahu. Awalnya kan kalian pasti kalau tidak belajar sejarah, kalian tidak akan tahu kan apa yang terjadi di zaman dulu. Nah, dengan adanya pelajaran sejarah, kalian baru tahu apa itu sejarah. Nah, sudah. Kita apakah ada kesulitan dari pembelajaran tadi? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua, kita akan buat kelompok. Karena ini siswanya cuma berapa ya, ada yang nggak masuk lagi. Jadinya kalian nanti pilih angka ini, nanti itu ada apa? Sesuaikan dengan angka kelompoknya. Kalau 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Oke? Yang pilih dulu. Mana?
Dua. Satu. Ada ya? Yang tiga. Berarti yang kelompok dua orang, yang kelompok satu 4, yang kelompok 3 4. 4. Oke. Sekarang langsung ke kelompoknya masing-masing. Duduk bersampingan. Ya. 1, 2, 3. Itu aja kita. Iya, iya. Nah, yang udah 1. Ini satu jadi berapa? Satu. Satu itu udah. Ini satu ini dah. Ini 3. Ini 3. Itu 2, 3. Ah, ini 3. Jelas banget. Satu. Ini 2, itu 3 dah. Oke. Dah. Karena sudah dibentuk kelompok, di sini ada soal, beberapa soal yang harus kalian jawab ya. Soal ini menjelaskan tentang apa yang tadi sudah dijelaskan. Ada bingung apa? Kelompoknya belum pindah. Di sini ada soal, beberapa soal. Tadi sudah dijelaskan semua, pasti kamu paham tentang itu. Ya. Oke. Kelompok satu siapa? Dua. 3. Sini. Nah, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Cukup? Cukup. Ayo didiskusikan. Kalau ada kesulitan bisa tanya. Oke? Dari di atas. Kak, boleh cari di LKS? Boleh. Yang mana yang sedikit? Ini enggak ada. Sudah bisa? Sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Ya, berarti sudah paham ya? Iya. Oke. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Saya. Oke, nomor satu. Satu dulu. Ayo, maju. Perwakilan deh, perwakilan. Satu sama satu kelompok. Ya. Ini dari kelompok 1 ya. Ya.
lalu, kita dapat belajar dari kesalahan dan menghargai budaya dari warisan, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan kontemporer. Oke, kasih aku sebelum Berarti sudah paham semua ya? Iya. Sudah mengerti tentang pembelajaran tadi. Ya. Dan yang selanjutnya kita untuk memasuki kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Perkenalkan, nama saya Tiara Mia Solera, bisa dipanggil Tiara. Jadi, kesimpulannya di sini adalah ilmu sejarah merupakan kajian yang penting untuk memahami perjalanan untuk umat manusia dan dinamika sosial yang membentuk masyarakat saat ini. Dengan menganalisis peristiwa masa lalu, kita dapat belajar dari kesalahan, menghargai warisan budaya, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, pelajari sejarah memperkaya